Halo kawan renovasi, selamat datang di channel Renovasi Rumah. Masang keramik di tangga itu emang agak susah ya kawan. Kalau nggak tahu caranya, bisa-bisa keramik malah meleot kemana-mana dan nggak karu-karuan bentuknya. Karena masang keramik di tangga itu bisa dibilang cukup rumit. Mau itu pemasangan saat awal bangun rumah maupun saat renovasi. Biar hasilnya rapi, perlu pengetahuan dasar nih, biar gampang pasangnya dan hasilnya sesuai harapan. Kalau misal mau panggil tukang, pasti biayanya kan nggak murah tuh. Nah, biar lebih hemat, kalian bisa loh pasang sendiri keramik di tangga rumah kesayangan kalian. Penasaran seperti apa caranya? Simak terus channel Renovasi Rumah agar kawan-kawan bisa menemukan cara-cara praktisnya. Sebelum video semakin berlanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan info menarik seputar renovasi rumah. Sebelum membahas lebih detail tentang cara memasang keramik tangga, apakah kawan renovasi sudah tahu bagaimana cara memilih keramik untuk bagian tangga? Ada 2 tips yang bisa kawan renovasi praktikkan dalam memilih keramik untuk area tangga. Pertama, pilihlah model yang pas. Model yang selaras dengan desain rumah dan railing tangga yang ada. Kalau konsep rumahnya dan model yang dipilih selaras, maka rumah akan punya kesan estetik dan enak dipandang. Ada macam-macam keramik nih kawan. Ada motif batu alam, model klasik atau etnik, motif kayu, model monokrom, mozaik, dan lain sebagainya. Tips yang kedua dalam hal pemilihan keramik adalah pilih yang sesuai harga. Kawan renovasi sebaiknya nggak tergiur beli keramik yang harganya jauh di bawah standar, karena bisa jadi kualitasnya nggak maksimal. Pilih yang memang sesuai desain dan selera namun tetap menyesuaikan budget agar tidak menyesal nantinya. Harga borongan biasanya lebih terjangkau. Jika sudah memilih keramik yang cocok, sekarang bisa lanjut ke cara pemasangannya. Ada 5 langkah nih yang bisa kawan-kawan ikuti agar urusan pasang memasang keramik lancar jaya. Pertama, menghitung beberapa aspek penting. Ada banyak hal nih yang perlu disiapkan sebelum memulai memasang keramik. Mulai dari persiapan alat, persiapan bahan, dan melakukan perhitungan. Biar hasilnya presisi perlu dihitung dulu dong aspek-aspek penting dalam pemasangan keramik. Biar hasilnya indah dan gak acak-adut kawan. Aspek penting yang perlu dihitung meliputi kesamaan anak tangga, kemiringan tangga, tinggi anak tangga antar trap, dan lebar anak tangga. Melakukan perhitungan ini akan memberikan kemudahan bagi kawan-kawan yang ingin pasang keramik sendiri di rumah, khususnya di bagian tangga. Selain itu, hal ini juga bisa memberikan gambaran berapa jumlah keramik yang akan kawan gunakan nantinya. Jika sudah tahu ukurannya, baru siapkan keramik yang sudah dipilih. Dalam hal pemilihan keramik, pilihlah keramik yang memberikan fungsi sekaligus keindahan. Karena percuma dong kawan, sudah milih keramik yang motifnya bagus ternyata malah bikin kepleset. Milih yang fungsinya bagus tapi nggak cocok sama desain rumahnya. Jadi fungsi dan estetika merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, pilihlah keramik yang memang memiliki kualitas bagus tapi harganya sesuai budget kalian. Sekarang ini sudah banyak sekali jenis keramik yang berkualitas namun harganya terjangkau. Membentuk sudut 45 derajat. Jika alat dan bahan sudah lengkap serta perhitungan juga sudah sesuai, maka bisa dilanjutkan nih ke tahap selanjutnya, yakni membentuk sudut keramik. Kawan-kawan perlu membentuk pinggulan terlebih dahulu dengan sudut 45 derajat di bagian pinggir keramik yang nantinya akan saling dipertemukan. Pastikan sudutnya udah benar-benar pas ya. Kawan-kawan bisa mengeceknya dengan mempertemukan kedua sisi pinggir keramik pada bidang yang datar. Kalau kedua sisi pinggir keramik bisa bertemu dengan pas, berarti kawan-kawan udah berhasil nih ngebentuk sudut pinggulnya. Tapi kalau masih ada celah atau masih terasa mengganjal, berarti kawan-kawan perlu menyempurnakan lagi nih bentuk sudut dari keramiknya.
Pada awalnya langkah ini emang agak sulit untuk dilakukan. Jadi kawan renovasi perlu lebih berhati-hati. Kawan-kawan bisa menggunakan meteran atau alat ukur lain untuk memastikan keramik memiliki sudut sesuai ketentuan. Memasang keramik dari atas. Untuk memasang keramik di tangga, pemasangan dimulai dari atas ya kawan-kawan. Kenapa? Kok dari atas? Agar proses pemasangannya lebih efisien kawan-kawan. Karena saat memasang dari atas, secara otomatis arah langkah kawan-kawan adalah ke bawah. Sehingga hal ini tidak akan mengganggu proses pengeringan keramik yang dipasang. Kawan-kawan bisa kasih adonan semen pada area yang akan dipasang keramik tanpa gangguan. Cara pemasangannya adalah, kawan-kawan bisa pasang keramik secara mendatar, kemudian memberi adonan pada semen di bagian vertikal atau yang berdiri tegak. Setelah dikasih semen, tunggulah hingga semen itu agak mengering. Semen akan agak mengering dalam kurun waktu antara 15 hingga 30 menit. Kemudian pasang keramik yang telah direndam dan diberi adonan semen sedikit. Lakukan pemasangan pada bagian mendatar terlebih dahulu, lalu pada bagian yang vertikal. Proses ini bisa dilakukan secara berulang dari satu anak tangga ke anak tangga yang lain. Tentunya dilakukan dengan penuh ketelitian dan kesabaran ya kawan. Nanti kalau gerasa-gerusuk bentuknya malah nggak estetik lagi. Kan sayang keramiknya. Oh ya, pastikan untuk memberi adonan semen yang sesuai agar tidak menyebabkan perbedaan ukuran saat tangga dipijat. Menggunakan ganjalan batu. Untuk menjaga posisi keramik agar tidak turun dan tetap tegak, kawan-kawan bisa menggunakan ganjalan batu atau paku di bawah bagian keramik. Ganjalan ini diletakkan setelah semua keramik terpasang dengan baik. Ganjalan ini perlu dipasang karena biasanya adonan semen yang banyak dan lembab menyebabkan keramik bergeser. Tentunya kawan renovasi nggak ingin hal ini terjadi kan? Tips dalam memasang ganjalan ini adalah kawan renovasi bisa menyelesaikan satu anak tangga terlebih dahulu, baru kemudian mengganjalnya dengan batu atau paku. Selain itu, kawan renovasi juga bisa menggunakan nut keramik atau ganjalan untuk menjaga keramik tetap rapi dan mengkilap. Fungsi lain dari nut keramik adalah untuk menambah estetika, mencegah merembesnya air, dan mencegah serangga masuk. Sedangkan untuk pemasangan nut, ada 3 cara yang bisa dilakukan: open joint, close joint, dan expansion joint. Open joint digunakan untuk pemasangan keramik dengan ukuran nut melebihi 3 mm. Biasanya diterapkan pada lantai 2 agar lantai keramik tidak mudah memuai. Sedangkan close joint merupakan pemasangan keramik dengan ukuran nut tidak lebih dari 3 mm. Biasanya diterapkan untuk pemasangan keramik pada dinding atau lantai yang tingkat porositasnya cenderung rendah. Untuk expansion joint merupakan pemasangan keramik dengan menyambungkan nut untuk mengantisipasi terjadinya pergeseran struktur yang berpotensi mengakibatkan lantai menggelembung. Memeriksa keindahan. Keramik sudah terpasang semua, tinggal langkah terakhir memeriksa estetikanya. Siapa sih yang gak pengen punya tangga yang indah? Selain sebagai pengantar menuju lantai selanjutnya, anak tangga juga berperan penting dalam estetika rumah. Memiliki tangga yang bagus dan indah menjadi impian bagi beberapa orang. Periksa setiap bagiannya, detailnya seperti apa dan apakah ada bagian yang kurang rapi. Jika sudah rapi, maka kawan renovasi tinggal menikmati keindahannya, kemudian bisa berpindah ke bagian tangga lain. Bagaimana kawan? Siap untuk segera mempercantik tangga rumah dan mempraktekkan tipsnya? Tulis komentar menarik kalian di kolom komentar di bawah ya. Dukung terus channel kami agar bisa terus menyajikan info menarik dengan cara klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.